jumpa lagi di channel Ake Sony. Kita hari ini akan bahas sebuah persoalan tentang hukum Newton ini. Kita langsung saja ya teman-teman. Jadi pada kasus ini dikasih tahu ada dua buah balok yang saling bertumpuk dan dihubungkan dengan sebuah katrol. Mari kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya, alias free body diagramnya. Mula-mula kita akan gambarkan dulu untuk yang 3 kilo ya teman-teman. Untuk yang 3 kilo kita lihat pastinya ada gaya tarik ataupun tegangan tali ya di sebelah kiri. Dan yang pastinya ada gaya gesek ya yang bekerja berlawanan arah, F kita anggap, dan yang pastinya ada gaya normal, anggap N, dan ada gaya berat. Oke, itu kalau kita lihat gaya yang bekerja pada 3 kilo. Berikutnya kita lihat untuk yang 5 kilo. Untuk yang 5 kilo ada gaya dorong, gaya tarik sebesar F ke kanan. Habis itu juga ada tegangan tali di kiri. Tapi pastinya dia juga ada gaya gesek yang arahnya pastinya berlawanan arah ya, aksi reaksi. Habis itu apalagi ada gaya gesek juga ya dengan lantai ya, karena ada dua gaya gesek berarti kita anggap ini F1 lah ya, ini F2. Habis itu juga ada gaya normal N2, berarti yang tadi kita anggap N1, W nya W1. Habis itu N1 ini ada reaksinya pada balok yang di bawahnya. Nah, jadi N1 ini dengan N1 yang di kiri tadi adalah aksi reaksi ya teman-teman. Berarti berikutnya ada gaya berat. Jadi seperti ini kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja ya pada kedua balok ini. Berikutnya kita akan lihat pertanyaannya disuruh cari F untuk menggerakkan balok ini. Berarti kita anggap gaya minimum ya, di sini adalah gaya minimal. Berarti gaya untuk supaya dia tepat akan bergerak ya. Jadi supaya tepat akan bergerak berarti gaya yang bekerja adalah gaya gesek statis ya teman-teman. Berarti yang bekerja adalah gaya gesek statis dalam hal ini, supaya dia itu tepat akan bergerak ya. Berarti kita anggap ini Fs1, ini juga Fs1, ini juga Fs2 ya. Jadi mari kita langsung eksekusi ya hukum Newtonnya. Berarti untuk balok yang 3 kilo persamaan gayanya adalah F sama dengan T sana Fs1 teman-teman. Dengan Fs1 adalah mu S dikali N1. Dan N1 nya itu pastinya akan sama dengan W1 teman-teman. Dan akhirnya kita dapatkan T itu adalah mu S dikali M1 dikali G. Begitu juga kita akan coba masukkan ke yang 5 kilo. Yang 5 kilo berarti F sama dengan, ya di kanan ada Fs1, ada F, di kiri berarti ada T, ada
Fs2. Berarti mencari Fs1 berarti mirip seperti rumus tadi, mu S kali N1. T itu kita bisa substitusi ya dari T yang di sebelah kiri itu. Nah, kita langsung masukin ke sini aja. Fs2 adalah mu S dikali N2. Nah, jadi seperti ini dia. Kita bisa masukin mu S N1, N1 kita boleh anggap W1, M1G. Sedangkan N2 itu adalah N1 ditambah W2 ya teman-teman. Sehingga kita akan bisa dapatkan rumusnya menjadi mu S N1 M1G ditambah mu S M2G. Dan kita dapatkanlah secara umum ya, persamaan daripada F-nya itu adalah 3 mu S M1G ditambah mu S M2G teman-teman. Dan sampai tahap ini berarti kita tinggal substitusi, masukin angka-angka yang diketahui. Mari kita masukkan ya. Berarti 3 dikali mu S. Mu S adalah dikasih tahu koefisien gesekan statisnya adalah 0,6 teman-teman. Berarti 0,6 yakni kali dengan M1G. M1 adalah 3 kilo ya, 3 kilo. G-nya kita anggap 9,8 saja. Mu S lagi berarti adalah 0,6. M2 adalah 5 kilo 9,8. Nah, ini tinggal kita akan cari ya. Kita hitung. Yang dapatnya sekitar 82,32 Newton. Ya, 82,32 Newton. Dimana kalau kita mau bulatkan ya menjadi dua angka penting berarti sekitar 82 Newton teman-teman. Oke, jadi inilah kira-kira jawaban untuk yang bagian A ya teman-teman. Nah, ini adalah jawaban untuk yang bagian A. Ya, gaya minimum yang diperlukan untuk menggerakkan dua balok ini. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya yang B ya. Jika gaya ini sekarang 10% lebih besar dari jawaban A, berapa percepatannya? Ya, tentunya kalau gayanya sekarang lebih besar dari ini, baloknya akan bergerak, ya kan? Akan bergerak dia. Jadi sebenarnya caranya mirip saja, cuma sekarang gantinya dia itu menjadi gaya geseknya menjadi kinetis. Nah, oke. Dan berarti kita boleh copy paste ya free body diagramnya teman-teman. Yang akan saya copy saja nih. Saya akan salah. Saya copy dulu. Baru saya paskan ke sini. Yes. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita perlu sedikit hanya penyesuaian saja. Berarti Fs-nya sekarang kita ganti menjadi Fk teman-teman. Ya, jadi Fk
Oke, jadi seperti itu saja bedanya FK1, FK2 ya. Dan kita akan kerjakan dengan sama persis ya. Berarti cuma bedanya sekarang dia ada percepatan ya. Berarti T dikurang FK1 sama dengan M1 kali A. Berarti T-nya adalah M1A ditambah FK1 teman-teman. Untuk yang balok yang kedua, berarti F dikurang FK1 dikurang T dikurang FK2 sama dengan M2 kali A. Nah, kita boleh substitusi ya. FK1-nya adalah mu K dikali N1. N1 adalah M1G. T-nya saya masukin persamaan yang sebelumnya M1A ditambah FK1. FK1 saya langsung ganti jadi mu K M1G ya teman-teman. FK2 saya ganti jadi mu K N2. Di mana N2 adalah N1. N1 adalah M1G tambah W2. W2 adalah M2G. Sama dengan M2 dikali A. Oke, jadi ini setelah kita pindah-pindahkan ya, kita akan dapatkan persamaannya lebih kurang seperti ini. Ya, M1A dan M1A-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadi kita dapatlah persamaan umum ya dari percepatannya adalah F dikurang 3 mu K M1G dikurang mu K M2G dibagi M1 tambah M2. Nah, sampai di sini kita sudah tinggal masukin angka-angkanya teman-teman. Oke, mari kita masukin. F-nya ini adalah 10% lebih besar dari F sebelumnya. Berarti artinya 110% kalikan dengan jawaban F sebelumnya kan 82,32. Kurang 3 kali mu K. Mu K adalah sebesar 0,4 teman-teman. 0,4 dikali M1 3 kali 9,8 kurang mu K 0,4 M2 5 kilo, G-nya 9,8 dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, ini tinggal kita hitung saja teman-teman. Dan itu dapatnya sekitar 4,459 ya teman-teman, meter per second kuadrat, atau kita boleh ya bulatkan jadi 4,5, dua angka penting. Jadi kira-kira seperti ini saja untuk menyelesaikan persoalan ini teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kedua balok ini ingat itu memiliki percepatan yang sama ya. Jadi sama-sama 4,5 dalam hal ini. Jadi sampai berjumpa lagi di soal berikutnya. Jikalau ada yang kurang paham bisa nanti di